Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum kolom. Hukum kolom yang akan kita bahas masih terkait dengan hubungan antar muatan atau gaya yang timbul antar muatan. Kita ambil contoh misalnya, kalau kita memiliki muatan yang ada di sumbu koordinat kartesian ya. Oke, saya coba gambarkan dulu. Koordinat kartesian, ya. Misalnya kita punya sumbu seperti ini. Baik, misalnya kita memiliki muatan yang ada di pusat koordinat. Katakanlah kita punya muatan di pusat koordinat ya. Katakanlah muatan ini kita namakan muatan pertama. Di mana muatan pertama ini besarnya muatan Q1 itu sama dengan 6 mikrokolom. Oke, kemudian kita memiliki muatan lain. Muatan itu lokasinya berjarak 2 meter ke sebelah kanan dari muatan pertama. Katakanlah kita punya muatan kedua di sini. Ya, muatan kedua ini negatif ya, muatan negatif. Misalnya Q2 ini besarnya adalah minus 4 mikrokolom. Dan kita punya muatan ketiga, ya muatan ketiga yang diletakkan di sebelah kiri dari muatan pertama pada jarak yang sama ya. Katakanlah kita punya muatan di sini, yang muatan ketiga ini juga negatif. Katakanlah muatan ketiga ini, muatannya Q3 ini besarnya sama dengan minus 8 mikrokolom. Oke, jadi antara Q1 dengan Q2, jadi antara Q1 dengan Q2 ini jaraknya ini ya 2 meter. Oke. Kemudian antara Q3 dengan Q1 ini juga jaraknya 2 meter. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gini. Berapakah gaya yang timbul pada muatan kedua akibat muatan pertama dan muatan ketiga? Jadi berapakah gaya yang timbul pada muatan kedua akibat muatan pertama dan muatan ketiga, atau gaya yang timbul totalnya pada muatan kedua? Saya singkat F2T. F2T adalah gaya yang timbul akibat muatan pertama dan muatan kedua. Karena gaya ini merupakan vektor, kita tuliskan begini. Jadi gaya yang muncul pada muatan kedua ini diakibatkan adalah gaya pada muatan kedua akibat muatan pertama ya. Kemudian selain itu ditambahkan juga gaya yang timbul pada muatan kedua akibat muatan ketiga. Jadi gaya totalnya adalah kombinasi atau penyumlahan atau resultan gaya dari F21 dengan F23. Nah, untuk mengetahui atau menjumlahkan hasil daripada F21 dengan F23, maka kita perlu menentukan arah gayanya. Oke, kita lihat dulu F21. F21 ini adalah gaya pada muatan kedua akibat muatan pertama. Muatan pertama ini positif. Muatan pertama ini positif, muatan kedua negatif. Maka muatan kedua ini akan tertarik oleh muatan pertama. Jadi muatan kedua ini akan tertarik oleh muatan pertama. Sehingga arah gayanya, ya kalau kita lihat, arah gaya daripada F21 ini arahnya ke kiri. Kenapa? Karena di sini F21 itu ke kiri karena muatan kedua tertarik oleh muatan pertama karena beda jenisnya. Ini F21. Kemudian kita lihat
F23. Ya, jadi kita sudah melihat F23. F23 adalah gaya yang diakibatkan oleh muatan ketiga pada muatan kedua. Muatan kedua itu negatif, ya, muatan ketiga itu juga negatif. Sehingga apa? Sehingga antar keduanya tolak menolak. Karena tolak menolak, maka pada muatan kedua ini muatan ketiga menolak, sehingga arahnya ini ke kanan. Arah gaya F23 itu ke kanan, ya, ke kanan. F23 karena arahnya tolak menolak. Jadi sekarang kita tahu nih, F21 dengan F23 itu berlawanan arah. Oke, langkah berikutnya adalah kita menentukan besarnya. Besarnya apa? F21. Kita coba hitung. F21 atau besarnya F21 sini kita tulis F21. Ya, besarnya itu sama dengan K dikalikan Q2 dikalikan dengan Q1 dibagi dengan jarak antara R2 dengan R21 kuadrat. Ya, ini adalah besarnya F21. Kita masukkan berapa itu? Ini sama dengan 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9. Kemudian kita kali dengan besarnya Q2. Untuk menentukan besarnya kita tidak perlu memasukkan tanda negatif. Jadi kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 6 mikrokolom dikalikan dengan Q1 6 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi dengan R21. R21 adalah jarak antara Q1 dengan Q2, yaitu besarnya 2 meter. Kemudian kita kuadratkan. Berapa hasilnya ini? Kita tentunya tahu hasilnya. Nah, jadi 2 kuadrat itu 4, sehingga ini bisa kita hapus atau coret gitu ya. 9 kali 6 ini adalah 54, jadi ini 54 kali 10 pangkat min 3 Newton atau sama dengan 0,054 Newton. Ini besarnya. Jadi besarnya F pada muatan kedua atau gaya pada muatan kedua akibat muatan pertama 0,054 Newton. Dan kita tahu arah F21 ke kiri. Maka kita tuliskan gaya atau vektor gayanya F2,1 ini adalah besarnya berapa? 0,054 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri, ke arah sumbu X negatif. Kita gunakan vektor satuan I, ke arah kiri kita gunakan tanda negatif. Oke. Kita sudah menentukan atau mengetahui besarnya dan arahnya gaya F21. Yang selanjutnya adalah kita menentukan besarnya gaya F23. Untuk gaya F23 kita tahu ya, untuk menghitung besarnya F23 bisa kita hitung F23 itu besarnya sama dengan K dikalikan Q2 dikalikan Q3 dibagi dengan jarak antara R23 dikuadratkan. Kita tulis di sini K-nya sama dengan berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya ini berapa? 4. Ya, 4 kali 10 pangkat min 6 karena mikrokolom dikali dengan Q3-nya. Ya, 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi jaraknya. Dibagi jaraknya antara Q2 dan Q3. Berarti jarak antara Q2 dengan Q3 yaitu 2 meter ditambah dengan 2 meter. Sehingga hasilnya berapa?
2 meter dengan 2 meter 4 meter, berarti ini 4 meter kuadrat ya, atau kita hasilkan 16 ya. Kita bisa mencari di sini hasilnya adalah perkalian 4 dengan 4, jadi ini bisa dicoret, ini 4-nya tinggal 1 gitu ya, kemudian 8 dibagi dengan 4 ketemunya 2, berarti nanti ketemunya adalah 9 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 ya, 10 pangkat min 3 Newton, atau sama saja ini 18 kali 10 pangkat min 3 Newton, atau bisa kita tuliskan besarnya 0,018 Newton. Jadi besarnya gaya pada muatan kedua akibat muatan ketiga adalah 0,018 Newton. Sementara kita tahu arah gaya F23 ini ke kanan. Jadi vektor gayanya bisa kita tuliskan F2,3 ini besarnya 0,018 Newton, arahnya ke kanan, sumbu X positif, yaitu menggunakan vektor satuan I. Oke, sesudah kita tahu F21 dengan F23, maka kita bisa menjumlahkan ya kedua buah gaya tersebut untuk menghitung totalnya. Kita bisa masukkan ke sini F2. Jadi kita bisa masukkan di sini. Saya tulis ulang. Jadi kita jumlahkan keduanya. F2 total gitu ya. Ini akan sama dengan F21-nya kita masukkan minus 0,054 Newton I, ini satuannya ke arah kiri, ditambah ini positif 0,018 Newton I, ini ke kanan. Jadi totalnya adalah hasil penjumlahan keduanya, tapi kita lihat ada tandanya ya, tandanya yang berlawan arah. Jadi totalnya sama dengan berapa ini? Ini kalau kita jumlahkan negatif dengan positifnya akan menghasilkan minus 0,036 Newton dengan arah sumbu X negatif. Jadi F2 total ini besarnya 0,036 Newton dengan arah sumbu X negatif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.